pemirsa She Magazine, apa kabar? It's time for sharing and empowering. Bareng sama kita berdua dari Washington DC, ibu kota Amerika Serikat. Saya Vina Muqtadi. Dan juga bersama saya Ian Umar. Senang sekali ketemu dengan pemirsa She Magazine. Kalau kita ada di Amerika, hari lebarannya itu yang bersama-sama sebenarnya lebaran quote-unquote ya. Thanksgiving pemirsa di sini namanya. Karena semua merayakannya dan berkumpul sama keluarga. Sibuk nggak kamu Thanksgiving tahun ini? Enggak, karena semuanya sudah dipesan. Kan untungnya di sini ada banyak catering yang menawarkan menu-menu Thanksgiving. Meskipun saya tahun ini tidak memilih turkey. Kenapa? Karena keluarga kita kurang demen sama turkey. Oh gitu. Jadi waktu beberapa tahun lalu pernah kita turkey semua stuffing cranberry sauce, nggak kemakan pemirsa, abis itu udah pada nggak mau lagi. Jadi tahun ini kita ayam rendang. Oh gitu. Memang turkey itu adalah hidangan utama untuk Thanksgiving di Amerika. Jadi bentuk ayam ataupun juga burung yang cukup besar itu cukup buat sekitar mungkin 5-10 orang sekali makan. Tapi memang nggak semuanya suka ya. Emang. Katanya kamu juga pesen ini ya, nasi tumpeng jangan-jangan. Oh iya, ada temen juga orang Indonesia, mereka juga nggak milih turkey tapi milih nasi tumpeng. Memang ya kan lebih cocok sama lidah kita kan. Nah itu sama namanya juga diadaptasi. Begitulah perayaan yang namanya Thanksgiving, semuanya merayakan di sini dan banyak ceritanya. Kita juga akan menyampaikan beberapa ceritanya hanya di She Magazine dan juga tentang berbagai prestasi yang membanggakan dari para perempuan dari seluruh dunia. Polisi perempuan di Athena, Yunani membagikan selebaran mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan hak-hak perempuan. Aksi itu dilakukan untuk memperingati Hari Internasional Penghapusan Kekerasan pada Perempuan di negara itu. Menteri Perlindungan Rakyat mengatakan polisi hadir untuk membantu perempuan yang keselamatannya terancam. Mahasiswi Irak, Farah Mohammed, membuka sebuah bisnis restoran dan memperkerjakan staf perempuan. Langkah itu dilakukan setelah dirinya kesulitan mencari pekerjaan. Kini restoran Jana for Mosul Dishes memperkerjakan 8 perempuan termasuk mahasiswi dan janda. Irak adalah salah satu negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di dunia. Ratusan perempuan Afghanistan yang kehilangan pekerjaan setelah Taliban berkuasa tahun lalu menemukan pekerjaan dan harapan baru di kebun saffron. Pekerjaan ini memberi banyak perempuan yang dulunya pegawai kantoran, kesibukan dan penghasilan. Kebanyakan pekerja dalam industri saffron adalah perempuan. Mereka menghasilkan sekitar Rp70.000 per hari. Pemirsa She Magazine, seperti yang kita ketahui, setelah pemerintahan Afghanistan berganti kepemimpinan, kita ketahui banyak sekali warganya yang bermigrasi ya atau meninggalkan Afghanistan, termasuk ke Amerika. Dan juga nanti di ceritanya, sesuai dengan tema minggu ini, kita akan melihat juga para pengungsi ini juga baru merayakan yang namanya Thanksgiving di Amerika. Sebenarnya acara ataupun juga perayaan Thanksgiving ini apa sih artinya sebenarnya? Thanksgiving ini adalah suatu tradisi yang sudah lama sekali di Amerika Serikat. Dari mulai tahun 1619 ya. Ini awalnya memang ada unsur perayaan budaya dan juga agama untuk memberikan syukur atas banyaknya hasil kebun yang berlimpah gitu kan. Tapi setelah kesini perayaan Thanksgiving menjadi lebih luas dan biasanya ini ditandai dengan syukur dalam hidup gitu kan, bersama keluarga dirayakan dan menjadi perayaan lintas agama juga. Wow, menarik ya? Menarik dong. Dan hari Thanksgiving juga dirayakan juga dengan saling berbagi seperti yang dilakukan oleh para pemuda-pemudi Muslim Indonesia di Amerika Serikat. These boxes for seniors and that one is actually for Montgomery County. We're helping people that need stuff for Thanksgiving. Sejarahnya, Thanksgiving Day dimaknai sebagai hari bersyukur atas hasil panen dan tercatat dilakukan sejak tahun 1619. Walaupun memiliki akar sejarah ajaran agama dan budaya, namun sekarang makna perayaan semakin menunjukkan rasa peduli pada warga kurang mampu dan juga lintas agama. Alasannya kita ingin memberikan sesuatu kepada masyarakat, kepada tetangga-tetangga kita, karena itu sesuai dengan Islam value gitu ya Mas, karena menolong tetangga-tetangga itu atau memperhatikan tetangga-tetangga kita itu adalah hal yang diharuskan di dalam Islam, baik itu non-Muslim maupun Muslim. Nabi Muhammad pun memperhatikan tetangga-tetangganya gitu, dan itu adalah kewajiban bagi kita untuk berbuat baik kepada tetangga kita.
Masjid Komunitas Indonesia, Imam Center di Silver Spring, negara bagian Maryland, ikut mengumpulkan donasi dan menyalurkan bantuan pada warga kurang mampu di sekitar masjid. Kegiatan ini bernama Thanksgiving Basket, terselenggara atas kerjasama Pemda Montgomery County dengan Imam Center dan sudah berjalan selama 5 tahun. Setiap tahunnya menjelang perayaan Hari Bersyukur, Montgomery County membagikan 11.000 daftar nama warga kurang mampu ke beberapa organisasi nirlaba yang siap membantu. Salah satunya Masjid Indonesia ini. Jadi Montgomery County tidak memberikan kami grant, kita membuka donasi untuk jamaah kita. Dan mereka yang mau mendonasikan uangnya kita belanjakan, itemnya sudah ada dari kita, listnya. Menjadi relawan dalam kegiatan ini memberikan pengalaman baru. Jadi beberapa dari 30 ini, kemarin saya udah blast email, text by phone gitu ya, bahkan masuk ke voicemail. Kami menerima sekitar 9, kurang lebih 9 yang mereka menggunakan bahasa Spanyol. Nah, kendalanya itu bahasa, karena kan saya nggak bisa nih bahasa Spanyol. Jadi ya mau saya pakai Google Translate gitu. Rasa cukup senang lah untuk bisa ikut menjadi sebagai pembantu masjid terutama di Amerika, dan Thanksgiving pertama kali. Dulu cuma pernah kayak nonton dan tiba akhirnya sekarang mengalamin tuh cukup senang lah bisa akhirnya. Imam Center juga membagikan 30 paket tambahan makanan kepada jemaah mereka dan para mu'alaf. Dari Silver Spring, Maryland, Ronan Zakaria dan Irfan Nisan, VOA. Nah pemirsa, anak-anak yang meluangkan waktunya untuk menjadi sukarelawan, Ian, mereka juga bisa dapat SSL Hours. Ini adalah Student Service Learning. Jadi mereka kalau misalnya menjadi relawan sejam 2 jam, mereka dapat tuh, boleh dicatat gitu kan. Nah nanti kalau udah dikumpulin jadi banyak, itu bisa menjadi syarat kelulusan sekolah. Waduh, menarik ya. Walaupun kita juga banyak sekali kegiatan, dan perayaan Thanksgiving ini juga menjadi kegiatan yang paling banyak digunakan untuk berbagi, ataupun juga menjadi bakti sosial juga. Oke pemirsa, masih banyak liputan lainnya hanya di SHE Magazine, jadi jangan kemana-mana. Pemirsa, Anda masih bersama SHE Magazine, Sharing and Empowering. Ngomongin soal sharing, acara Thanksgiving itu penuh dengan yang namanya sharing. Bagi-bagi misalnya untuk yang kurang mampu, ataupun juga untuk unsur makanannya pemirsa. Waduh, makanannya itu yang namanya kalau potluck, pasti misalnya kan ada lah yang misalnya hostnya tuh menyediakan semuanya. Tapi juga seru juga kalau misalnya potluck, apalagi kalau bersama keluarga, dan keluarga juga datang bareng-bareng, dan nggak semuanya tapi ya bisa merayakan Thanksgiving sama keluarga. Iya, seperti misalnya imigran dan juga pengungsi yang datang cuma sendirian atau cuma keluarga kecil ya. Contohnya kayak keluarga saya di Amerika Serikat cuma berempat, jadi sering juga menghabiskan Thanksgiving ini bersama teman. Ada istilahnya ternyata. Istilahnya adalah Friendsgiving. Langsung saja kita lihat seperti yang dilakukan oleh beberapa teman di Los Angeles, California. The Women's Club of Playa del Rey, organisasi perempuan di California Selatan, mengadakan Friendsgiving, terutama untuk member yang tidak bisa merayakan Thanksgiving bersama keluarga. I'm an only child. My mother's over 100. Things are kind of rough at where she is because we can't eat dinner with them anymore because of COVID with the older people. Sistemnya potluck. Semua membawa makanan, baik masak sendiri atau beli, untuk disantap bersama. Kini anggotanya 102 orang, terbanyak sejak tahun 1938 saat organisasi ini berdiri. Keanggotaan meningkat justru selama pandemi. Giving to those who may be feeling isolated socially, either through the pandemic or through aging, or maybe their families have moved away, and so they're feeling maybe a little isolated during the holidays. And so this was our attempt to bring friends together, just like we would hopefully family, bring friends together and feel the love and support. Sementara itu, The Wall Las Memorias Project mendedikasikan monumen peringatan bagi mereka yang meninggal akibat AIDS.
Musim Thanksgiving merupakan masa yang sulit bagi banyak komunitas LGBT yang sering punya masalah dalam hubungan dengan keluarga. We come from different parents, different walks of life. We speak different languages, but one thing that unites us is our common thread. We've all been through a sense of homophobia and transphobia and hatred. We've walked those streets, and many times those streets have been very lonely. Untuk Friendsgiving, mereka berkumpul sambil bersama mencoba mengatasi trauma emosional sebagai orang yang terpinggirkan di masyarakat. A lot of people repress those feelings that they have just to fulfill the needs that they were grown to fulfill. So that they had to be a provider, they had to be a strong man. There's a lot of stigma behind it. So with that, have a great night. Thank you. Dari Los Angeles, California, VOA. Biasanya memang kalau sistem potluck itu paling seru karena bisa mencicipi berbagai makanan dari berbagai dapur ataupun juga di berbagai kuliner. Itu seru sekali, namanya Friendsgiving, teman-teman juga datang gitu ya. Dan ini kayaknya menarik konsepnya. Menarik banget. Artinya kalau misalnya orang itu datang dari berbagai latar belakang negara juga dan budaya, mungkin mereka bisa bawa dish yang berbeda, ya kan? Nah, seperti yang juga dirayakan oleh beberapa pengungsi. Pemirsa, menurut catatan ada 11.000 pengungsi yang masuk ke Amerika Serikat tahun ini. Itu artinya mereka merayakan Thanksgiving untuk pertama kalinya di Amerika Serikat. Dan mungkin juga baru pertama kali nih makan kalkun. November ini jadi hari raya Thanksgiving pertama bagi para pengungsi dari berbagai belahan dunia di AS ini. And by coming here, I feel very proud and happy to be here with everyone, with so much diverse people. And I feel happy that I get to celebrate Thanksgiving with so many happy people. Acara ini diinisiasi oleh komunitas asal Ethiopia yang berupaya memperkenalkan budaya Amerika kepada para pendatang baru, khususnya para pengungsi yang baru mendapatkan penempatan di Amerika. Basically, we are sharing with them one of the American greatest holidays. And also, we are trying to bring the community that is hosting the refugees in our area together so that they can exchange food, they can exchange ideas, and they can exchange, each other's companionship. This day for giving thanks was born 323 years ago. Hari Raya Thanksgiving di Amerika dirayakan setiap Kamis terakhir di bulan November. Thanksgiving memperingati perayaan simbolik berbagi makanan antara koloni asal Inggris dengan suku asli Amerika di awal tahun 1600-an. All the trimmings, turkey, tantalizing aroma. Tradisi Thanksgiving di Amerika Serikat erat dengan tradisi makan-makan dengan keluarga dan juga orang tersayang. Kalau di Indonesia mungkin mirip-mirip dengan tradisi Lebaran, tapi bukan makan rendang atau ketupat, melainkan kalkun yang besar ini. Nah, buat orang asing seperti saya dan juga warga pengungsi di Amerika Serikat, makan kalkun ketika Thanksgiving menjadi pengalaman yang baru dan ditunggu-tunggu. Khususnya bagi sebagian pengungsi asal Afghanistan di acara ini yang baru pertama kali mencicipi kalkun. Mina Tarin baru mendapatkan penempatan di AS bulan Juli lalu. Ia bersyukur akhirnya bisa tiba di Amerika setelah kesulitan yang ia lalui di Afghanistan. And I would like to thanks everyone today, especially in Thanksgiving Day, for supporting Afghans, for taking some of our Afghans from that misery that's happening in Afghanistan right now. Terdapat sedikitnya 27 juta pengungsi yang terdaftar di dunia saat ini. Hanya 3% saja di antaranya yang cukup beruntung mendapatkan penempatan ulang di negara tujuan seperti Amerika. Untuk tahun 2023, pemerintah Amerika Serikat hanya membuka kuota pengungsi maksimal 125.000 orang. Dari Virginia, Randy Wicaksana dan tim VOA.
Wah, seru banget. Aku jadi ingat tahun pertama merayakan Thanksgiving di Amerika Serikat tahun 2010 berarti itu Friendsgiving dan habis makan-makan langsung shopping deh. Bener ini Thanksgiving ini sebenarnya juga jadi momentum untuk mulai belanja dan misalnya retail atau tempat-tempat untuk toko-toko mulai menawarkan diskon besar-besaran karena mulai apa? Belanja untuk hari Natal, belanja hadiah. Dan ini banyak menjadi ide-ide buat yang namanya sale setelah Thanksgiving. Itu jadi favorit saya sebenarnya. Dan shoppingnya ya. Ya, dicari. Pemirsa masih banyak liputan lainnya hanya di She Magazine. Welcome back di She Magazine, sharing and empowering. Di akhir tahun 2022 kita semua pada heboh dengan Piala Dunia, ya kan? Nah, seru banget pastinya, apalagi buat yang suka sama pesta olahraga. Nanti yang nggak kalah seru lagi sepertinya adalah Olimpiade Paris 2024. Nah, Ian, kan kita ingat tuh waktu Olimpiade Tokyo 2020 ada cabur baru skateboard, ya kan? Terus gara-gara skateboard masuk Olimpiade makin banyak tuh anak perempuan jadi ikutan. Nah, di tahun 2024 Paris Olimpiade ada cabur baru nggak nih? Ada, dan ini kayaknya pemirsa juga menarik untuk mempelajarinya atau mengetahuinya karena ada cabur baru yaitu break dance. Ini anak-anak 90-an pasti tahu dong. Break dance itu kan dance di era tahun 90-an ataupun juga 80-an. Nah, mereka senang sekali bisa diangkat budaya ini ataupun juga dance ini menjadi salah satu cabur di Olimpiade 2024 di Paris nanti. Dan tentunya nggak cuma laki-laki dong di sini, perempuan juga suka dengan break dance. Kita lihat nanti seperti apa sih dan kenapa cabur ini dipilih menjadi salah satu cabur terbaru tahun 2024. Di kejuaraan One Break Dancing Red Bull sedunia New York City baru-baru ini, peserta putra dan putri dari seluruh dunia memperebutkan gelar juara dalam cabur yang akan masuk dalam Olimpiade 2024. Jika ditelusuri, breakdancing berawal di kota-kota Amerika pada tahun 70-an dan 80-an, ketika banyak pria Afrika, Amerika, dan Latin saling menantang di jalanan untuk memperebutkan dominasi. An American dance that is truly comes from here. When you begin to understand breaking and you learn its history, you learn that it comes from the Bronx. It came from impoverished communities where kids didn't have much. They utilized this dance as a form of self-expression. And when you travel around the world and you hit different communities, you see that this is giving them a voice. Tarian yang didominasi laki-laki ini berkembang menjadi olahraganya semua kalangan. Sejak 2018, kejuaraan Red Bull mengadakan kategori terpisah untuk perempuan yang dijuluki B-Girls. Suni Choi adalah juara breakdancing B-Girl di Amerika Utara dan ia ikut dalam kompetisi tahun ini. There's always been women in the community, always been women kind of fighting for their place in the community. And to see so many women participating now, I mean, I think it's just generally healthier and overall for the community as well to have a little bit more like gender balance. Di tengah persiapan Olimpiade 2024, B-Girls generasi masa kini menyadari akan tanggung jawab dan tekanan yang akan mereka hadapi di Paris. Being the first women in the Olympics is going to mean a lot to so many other girls who are watching, but also means a lot to everybody in the community because it's on us to advocate for ourselves along this journey because it's the first time. Bagi Choi, breakdancing bisa membantu masyarakat untuk memahami kesetaraan gender dengan lebih baik. It really means a lot to see so many women so strong, doing so many amazing things up there, and just being able to stand their own, you know? It feels good. Perjalanan Suni dan dancer lain menuju Olimpiade jelas akan menginspirasi generasi B-Girls di masa depan. Dari New York City, tim VOA.
Wah seru-seru nih ya masuk ke cabang olahraga 2024. Keren. Wah Gen X nih yang menanti kayaknya. Banyak penontonnya Gen X nih nanti kayaknya. Gen X dulu, Gen Z juga dong kan makin lama makin muda yang ikut cabur ini ya kan pemirsa. Nah sekarang kita mau tamasya ya Ian ya? Mau jalan-jalan nih? Boleh, saya ajak Ian dan juga pemirsa untuk tamasya musim gugur di Thurmond, Maryland Meadow Farm. Ini banyak labunya, kita petik labu bareng-bareng yuk. Selain pada musim gugur, lahan ini adalah perkebunan dan peternakan produktif di wilayah Thurmond, Maryland. Namun selama hampir 2 bulan pada musim gugur, Magnolia Meadow Farms membuka lokasinya untuk umum. So we're a family-owned farm, about over 300 acres, which you can see all around here. We are home to the largest corn maze in Maryland, so it's about 5 miles of trails, split across 3 separate trails. Setelah panen, kebun jagung menjadi area permainan. Oke, sekarang saatnya menjelajah di corn maze. Corn maze-nya ini luas banget dan belokannya banyak, jebakannya banyak, jadi saya nggak tahu berapa lama saya akan ada di dalam, mungkin juga nyasar, jangan tunggu saya ya. Tentu saja hal yang identik dengan musim gugur adalah labu atau pumpkin, hal yang harus ada dalam perayaan Halloween. We also offer over 20 different activities for children of all ages, so we have mini zip lines, a jump pillow, farm animal interactions, pumpkin patch with all sorts of varieties, shapes, sizes, and colors of pumpkins. Kita bisa naik truk yang disebut dengan hayride untuk menuju ke kebun labu. To be with my grandchildren on a beautiful fall day. They were off school today. So we came to the farm to be together and get a pumpkin. Di area kebun, pengunjung bisa memetik langsung labu yang bisa dijadikan ornamen penghias rumah. Yes, so we sell a lot of pumpkins. We give pumpkins. We do like donations for school groups, but then our patch is one of the main attractions here for our guests too, is to pick their pumpkins. And then at the end of the season, any leftover pumpkins become feed for our cattle. Sebagian area ternak sapi, kambing, ayam, dan kuda juga dibuka. Labu-labu dan sisa hasil perkebunan lain menjadi bahan makanan mereka. Sekarang kita tembakin apel ini. Come on guys. Tembak meriam atau apple cannon adalah permainan klasik di festival musim gugur. Apel yang sudah dianggap tidak bagus untuk dikonsumsi menjadi amunisi. Menarik ya, memetik labu di musim gugur itu adalah tradisi banyak sekali keluarga di Amerika di sini, termasuk keluarga saya pemirsa. Aku tuh Ian, setiap musim gugur selalu bawa 2 anakku yang perempuan untuk datang ke kebun labu, terus melihat hamparan labu. Mereka bisa pilih mana yang mereka suka, terus ditimbang dulu biasanya, karena bayarnya per pound kan. Abis itu bawa pulang, jadi hiasan deh. Menarik ya, jadi tradisi keluarga kamu kan musim gugur seperti ini. Dan memang labu-labu itu sudah jadi umum, jadi hiasan di mall ataupun juga di rumah-rumah. Jadi kayak barang yang memang sudah umum kita lihat dan juga biasanya kita temukan di kopi sekarang. Oh iya ya. Pumpkin latte, nah itu memang sudah menjadi tradisi. Pemirsa, She Magazine sudah sharing, sudah empowering kita sama-sama di sini dan senang sekali kita berdua. Tapi sayangnya di sini kita harus pamit dulu. Saya Ian Umar dan saya Vina Muptadi sama kru VOA She Magazine yang bertugas hari ini pamit dulu. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Sampai jumpa.